Renungan hari ini kita ambil dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Firman Tuhan berkata, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Firman Tuhan. Saudara, kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa antara kebenaran dan kedurhakaan atau antara terang dan gelap tidak dapat bersatu atau berjalan beriringan, karena satu sama lain saling berlawanan. Apa artinya? Artinya tidak ada kompromi sedikit pun. Yang Tuhan kehendaki adalah seperti 2 Korintus 6 ayat 17. Keluarlah kamu dari antara mereka. Mereka di sana adalah orang-orang yang tak percaya. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka Tuhan akan menerima kamu. Saudara, sebagai orang percaya, kita adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu kita harus hidup sebagaimana anak-anak terang hidup. Ingatlah, berkompromi dengan dosa hanya membuahkan kegagalan dan kehancuran. Kita ambil contoh seperti yang dialami oleh Yosafat. Alkitab mencatat bahwa Yosafat adalah salah satu raja yang memiliki nama baik yang luar biasa pada zamannya, karena ia mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak pernah mencari Baal-Baal, melainkan ia mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel perbuat. Tetapi saudara, dalam fase hidupnya, dia pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu berkompromi dengan dosa. Dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Yosafat yang percaya kepada Tuhan memiliki besan seperti penyembah berhala. Semua ini tidak lepas dari upaya iblis. Memiliki besan seorang penyembah berhala adalah kompromi awal yang dilakukan oleh Yosafat. Dia berkompromi terhadap hal-hal kecil, semakin membawa kita berlanjut pada kompromi pada hal-hal yang lain yang lebih besar. Yosafat pun mengizinkan tentaranya berkolaborasi dengan tentara Ahab untuk berperang. Apa yang diminta Ahab diiyakan begitu saja tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika perang hendak berkobar, Ahab berniat untuk meminta petunjuk kepada Nabi Baal. Tapi Yosafat mencari Nabi Tuhan. Meski Mika bin Nimla atau Nabi Tuhan sudah didatangkan oleh Tuhan, namun firman yang disampaikan oleh Mika tidak diterima oleh Yosafat. Karena itu saudara, banyak yang bisa diteladani dari Yosafat ini. Tapi kesalahannya melakukan kompromi dengan raja yang jahat di mata Tuhan, membawanya kepada kesukaran demi kesukaran, kesusahan demi kesusahan. Karena itu, marilah kita memiliki sikap untuk tidak berkompromi dengan dosa. Kita harus sadar bahwa kita adalah anak yang telah ditebus oleh kemurahan Kristus. Untuk kita selalu ingat akan pengorbanan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati.